Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran implementasi kurikulum merdeka, belajar kreatif, aktif mandiri, dan setara. Pelajaran kita hari ini adalah informatika dengan tema berpikir komputasional atau computational thinking, setara dengan kelas 10 SMA. Sebelumnya, pertama-tama kami ucapkan selamat kepada kalian yang telah menjadi peserta didik di PKBM Tanda Genap. Semoga kalian bisa menjadi pembelajar yang kreatif, aktif, dan mandiri. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar materi yang kita pelajari dapat berguna dan menjadi limpah yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita mulai pembelajaran pada kali ini dengan sebuah pernyataan berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan. Dengan pertanyaan pemantik, yaitu apa itu strategi dan mengapa dalam menyelesaikan sebuah persoalan memerlukan sebuah strategi. Dalam eksplorasi konsepnya, berpikir komputasional adalah kemampuan untuk memecahkan sebuah persoalan secara sistematis dan efektif menggunakan prinsip-prinsip dari ilmu komputer. Ini melibatkan kemampuan untuk menguraikan masalah yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil, menerapkan algoritma dan struktur data untuk menyelesaikan masalah, dan menganalisis serta memodifikasi solusi yang ada untuk memenuhi kebutuhan yang baru. Dengan kata lain, tujuan berpikir komputasional ialah mencari strategi untuk mengatasi sebuah persoalan. Persoalan seperti apa yang akan diselesaikan? Pada dasarnya, hampir semua persoalan sehari-hari mengandung konsep komputasi, sehingga bisa diselesaikan dengan bantuan mesin komputer. Sebagai contoh, robot yang bertugas melayani penjualan di restoran atau mengantar makanan dan obat untuk pasien di rumah sakit yang sudah dipakai di beberapa negara maju. Di dalam berpikir komputasional, terdapat 4 fondasi berpikir yang dikenal dalam ilmu informatika, yaitu abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pola, yang sangat mendasar dan secara garis besar dijelaskan sebagai berikut. Dekomposisi. Dekomposisi adalah kemampuan untuk memecah masalah yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk diatasi. Yang kedua, pengenalan pola atau pola adalah kemampuan untuk mengenali pola atau kesamaan dalam masalah atau data. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi informasi penting dan mengabaikan yang tidak penting. Yang keempat, algoritma. Algoritma adalah kemampuan untuk membuat langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah agar bisa menemukan sebuah solusi. Lalu, apa hukum kait atau hubungan strategi dengan berpikir komputasional? Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang hubungan strategi dengan berpikir komputasional, para peserta didik dipersilahkan untuk berkolaborasi dengan cara berkelompok yang berisikan minimal 3 anggota untuk membahas dan menelaah kembali tentang berpikir komputasional. Yang nanti bisa kalian submit melalui link Google Form yang ada di deskripsi video ini. Adapun untuk kelompok 1, silahkan untuk kembali menelaah tentang definisi berpikir komputasional. Selanjutnya, untuk kelompok kedua, silahkan untuk kembali menelaah strategi berpikir komputasional. Dan untuk kelompok 3, silahkan untuk menelaah peran berpikir komputasional dalam pengambilan sebuah keputusan. Setelah itu, mari kita sama-sama mendemonstrasikan hubungan strategi dengan berpikir komputasional dalam penyelesaian sebuah persoalan. Strategi dan berpikir komputasional memiliki hubungan yang erat dalam penyelesaian sebuah persoalan. Strategi melibatkan perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif dalam mencapai tujuan tertentu,
Sementara berpikir komputasional melibatkan proses pemecahan masalah yang logis dan sistematis dalam mengatasi masalah. Dalam penyelesaian persoalan, strategi digunakan untuk merencanakan pendekatan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Sedangkan berpikir komputasional digunakan untuk menganalisis persoalan dan merancang algoritma atau prosedur yang efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, seorang ilmuwan ingin menyelesaikan persoalan kompleks dalam analisis data. Pertama-tama, ia perlu merencanakan strategi untuk memecahkan masalah tersebut. Strategi tersebut mungkin melibatkan langkah-langkah seperti mengumpulkan data yang relevan, menganalisis data secara sistematis, dan merancang model atau algoritma yang dapat mengekstrak informasi yang penting dari data tersebut. Setelah merencanakan strategi, ilmuwan tersebut dapat menggunakan berpikir komputasional untuk merancang algoritma atau prosedur yang efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Berpikir komputasional dapat membantu ilmuwan dalam menganalisis data, memvisualisasikan informasi yang kompleks, dan mengembangkan model atau algoritma yang dapat mengekstrak informasi yang penting dari data tersebut. Dalam contoh ini, strategi dan berpikir komputasional bekerja sama dalam penyelesaian persoalan. Strategi digunakan untuk merencanakan pendekatan dan langkah-langkah yang akan diambil, sementara berpikir komputasional digunakan untuk merancang algoritma atau prosedur yang efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dengan kombinasi yang tepat antara strategi dan berpikir komputasional, ilmuwan dapat menyelesaikan persoalan dengan efektif dan efisien. Dalam kesimpulannya, strategi dan berpikir komputasional saling berkaitan erat dalam konteks teknologi informasi. Strategi melibatkan perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif, sedangkan berpikir komputasional melibatkan proses pemecahan masalah yang logis dan sistematis. Keduanya berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan solusi yang efektif dan efisien. Berpikir komputasional menjadi semakin penting bagi mahasiswa SMA saat ini, karena kemajuan teknologi yang semakin pesat dan berdampak pada banyak aspek kehidupan. Dengan berpikir komputasional, mahasiswa dapat mengatasi masalah dan membuat keputusan dengan lebih efektif dan efisien dalam konteks teknologi informasi. Berikut adalah beberapa contoh atau alasan mengapa berpikir komputasional menjadi sangat penting bagi mahasiswa SMA atau untuk kalian saat ini. 1. Mempersiapkan masa depan. Kemampuan berpikir komputasional dapat membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk masa depan yang semakin bergantung pada teknologi. Mahasiswa dapat belajar bagaimana teknologi bekerja dan bagaimana cara menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah dan mengembangkan solusi. 2. Meningkatkan keterampilan akademik. Berpikir komputasional dapat membantu mahasiswa meningkatkan keterampilan akademik seperti pemecahan masalah, analisis data, dan keterampilan kritis. Hal ini dapat membantu mereka dalam belajar di berbagai mata pelajaran seperti matematika, sains, dan bahasa Inggris. 3. Meningkatkan keterampilan kerja. Kemampuan berpikir komputasional menjadi semakin penting di pasar kerja saat ini. Mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan kerja mereka dengan mempelajari konsep, dasar teknologi informasi, dan kemampuan untuk menerapkannya dalam pengembangan solusi. Yang keempat, mengembangkan kreativitas. Berpikir komputasional dapat membantu mahasiswa mengembangkan kreativitas mereka dalam mengembangkan solusi dan membuat keputusan. Hal ini melibatkan pemikiran yang fleksibel dan berpikir di luar kotak untuk menciptakan solusi yang inovatif. 5. Memperluas wawasan. Berpikir komputasional dapat membantu mahasiswa memperluas wawasan mereka dalam teknologi informasi. Hal ini dapat membantu mereka untuk memahami bagaimana teknologi mempengaruhi banyak aspek kehidupan dan memperoleh pengetahuan tentang teknologi yang berguna untuk masa depan.
Dengan demikian, berpikir komputasional menjadi sangat penting bagi mahasiswa SMA untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan, meningkatkan keterampilan akademik dan kerja, mengembangkan kreativitas, dan memperluas wawasan. Hal ini dapat membantu mereka menjadi lebih adaptif dan sukses dalam dunia yang semakin bergantung pada teknologi informasi. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Kita akan berjumpa kembali di video-video pembelajaran berikutnya. Tetaplah menjadi peserta didik yang kreatif, aktif, dan mandiri.